Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Lucky Pad Channel. Kembali kita mengulas sejarah tentang kita berbicara sejarah ini berbicara masa lalu. Tapi tentu saja masa lalu yang akan membuat kita bisa membangun masa sekarang menyongsong masa depan. Kembali sesi sejarah bersama Chief Irfan Mapaseng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Chief? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Kemarin sebelum-sebelumnya kita ada cerita soal bagaimana Islam itu berkembang di awal, lalu membuat sebuah kekhalifahan sampai menguasai 2/3 dunia. Iya. Nah sekarang dengan kita di Indonesia, saya pengen tahu jalur sekarang masuknya Islam itu ke Indonesia dari kekhalifahan sampai ke Indonesia. Ibarat kata kalau kita masuk rumah itu ada pintunya. Kalau pintu itu diibaratkan tuh pelabuhan-pelabuhan, port. Nah, bisa dibuka nggak, Chief? Dikulik sedikit pintu masuk Islam ke Indonesia ini. Ya, jadi begini ya. Jadi kalau ini kan tentang letak geografis, kita ngomong gitu ya. Islam yang kemudian menjadi daulah yang dinamakan kekhalifahan gitu ya, dan kesultanan dan sebagainya, bermula kan di Timur Tengah, di Jazirah Arabia, khususnya di Hejaz. Iya, di Mekah. Di Mekah, Hejaz. Posisi Hejaz sendiri berseberangan dengan Laut Merah kan, ya, di tepi Laut Merah. Tepi Laut Merah. Di tepi Laut Merah gitu ya. Nah, Indonesia sedangkan di pojok tenggara dari daratan Eurasia. Nah, jadi artinya ada jarak yang harus ditempuh kan. Pilihannya mau lewat darat atau mau lewat laut. Kalau lewat darat ya harus lewat gurun di pegunungan Albros sampai Himalaya, Indochina, baru sampai Selat Malaka nyebrang. Gitu kan. Naik kapal juga. Naik kapal. Iya. Atau dari laut, dari Laut Persia atau Teluk Persia atau Laut Merah, tinggal kapal lewat sampai India kemudian ke Indonesia kan gitu ya, masuk lewat Selat Malaka. Nah ini memang suatu yang harus dipahami ya kalau kita ngomongin bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Karena tadi pusatnya Islam itu pertama berkembang di Timur Tengah dan berkembang di sana dahulu karena memang satu daratan. Yang Indonesia ini kepulauan kan, di tempat yang berbeda, artinya harus ada means transportation means-nya, artinya alat transportasinya itu apa nyampe ke sini. Ya dasar yang paling gampang ya lewat laut harus naik kapal kan gitu ya. Atau kalau lewat darat rutenya lewat mana? Yang paling aman, yang paling cepat, yang paling mudah, terjamin perjalanan, ada makan segala macam kan. Nah, ini kan sama sebenarnya. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan Rasulullah zaman dulu sama dengan kita di luar masalah mukjizat, ya sebenarnya common sense kehidupan Rasulullah. Rasulullah pun juga kalau perjalanan ya nggak pernah naik perbanding terbang kan, nggak ada ceritanya. Nggak ada, ya. Tetap ya. Kecuali mukjizat Isra Mi'raj. Itu pun juga ada kendaraannya, bukan permadani terbang. Kan iya. Yang bawa kendaraannya siapa? Yang bawa kendaraannya kan malaikat Jibril kan bersama dengan itu. Kalau sehari-hari ya pakai unta, pakai kuda. Dan Rasulullah pun juga sebenarnya pernah dan faham, dan masyarakat Hejaz itu tahu karena terkait dengan jalur dagang utara selatan itu yang ke Yaman dan ke Syam. Ke Yaman dan Syam ya. Rasulullah pun juga pernah mengikuti jalur itu karena memang kalau dibilang Mekah itu sebenarnya hubnya jalur dagang yang menghubungkan Yaman sampai ke Syam gitu. Makanya selalu dilewati orang gitu. Nah, artinya di zaman setelahnya pun sampai zaman kita ya semua common sense gitu. Semua yang logik gitu. Artinya kalau kita mau transport, mau bergerak dari tempat lain lewat laut ya harus lewat kapal. Kalau jalan pun ya harus naik kendaraan, naik kuda, naik kereta kuda dan sebagainya gitu ya. Nah ini penting sebenarnya dipahami kalau kita ngomongin Islam di Indonesia karena lokasi Indonesia kepulauan. Sehingga kita tidak terjebak dalam spekulasi ya, maaf kata, karena mungkin orang kurang referensi, kurang pengetahuan dan sebagainya. Jadi muncul kan di kalangan masyarakat awam lah gitu ya, ada balik pakai pelepah pisang. Iya, tahu-tahu datang dari Yaman pakai papan sekeping. Ya, gitu, misalkan.
Nah bisa jadi mitos Jadi karena mitos. kurangnya literasi bisa jadi jadi mitos itu. Nah, jadi karena kurang pahamnya tentang seluk-beluk perkembangan dan teknologi perkapalan. Padahal bisa dikatakan bahwa sebenarnya bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia atau dahulu sebutnya bangsa Austronesia lah. Jadi Austronesia ini adalah kalau apa ya sebutnya? Austronesia ini adalah sebelum zaman Hindu. Sebelum zaman Hindu. Jadi sekitar sebelum tahun 200-an Masehi lah. Sebelumnya itu ada bangsa-bangsa Austronesia ya orang Melayu lah sebutnya, orang-orang Melayu lah gitu. Orang Melayu, proto Melayu atau Melayu zaman dulu. Melayu awal. Melayu awal disebutnya orang Austronesia. Ada yang bilang datangnya dari Cina Selatan, ada yang bilang dari Yunan, macam-macam. Ada yang berapa teori mengatakan bahwa Austronesia ya dari sini. Orang memang di sini orangnya gitu ya. Orang yang terpisah ketika Sundaland itu tenggelam. Katanya, yang salah satu teori. Jadi teori itu banyak banget nih, teori tentang Austronesia gitu ya. Sayangnya yang membuat teori kebanyakan orang luar bukan Indonesia. Jadi ya gitu. Nah, ya itu salah satunya ada. Jadi intinya adalah ada bangsa Austronesia yang tinggal di kepulauan Indonesia. Kenapa kok mereka akhirnya mendalami perkapalan? Satu, karena banyak pohon di Indonesia ya. Alas istilahnya apa? Hutan itu banyak banget. Jadi dulu di Indonesia itu banyak hutan. Namun untuk masuk ke hinterland itu sangat susah karena belum punya peralatan dari besi. Waktu itu mungkin masih zaman sebelumnya, gitu ya. Jadi mereka punya settlement di pinggiran biasanya, di pinggiran pantai. Kalau masuk pun juga biasanya beramai-ramai. Karena apa? Karena kan ya di kita kan sangat terkenal harimau lah, banyak lah. Nggak usah ngomongin yang gede-gede, yang kecil-kecil, tawon lah, semut lah, kodok beracun lah, ular segala macam. Jadi masuk ke hutan itu suatu yang tidak mudah masuk gitu ya, istilahnya nggak semudah itu. Nebang pohon, ngambil getah, ngambil menyan, apa istilahnya? Ya buhur gitu, buhur dari getah gitu segala yang sebagainya waktu itu jadi komoditasnya. Nah karena kondisi seperti itu, dia belum bisa punya, bangsa Austronesia ini belum punya belum punya teknologi untuk membangun peradaban di pedalaman. Ya, mereka pada tinggal di pesisir ya dan berdagangnya dengan kapal, membuat kapal. Nah teknologi yang diciptakan oleh orang Austronesia ini adalah cadik, atau ya cadik apa? Oh yang perahu. Nah, perahu bercadik itu khas, itu buatan orang Austronesia. Dan sebaran orang Austronesia ini bukan Indonesia doang. Sampai ke Hawaii, sampai orang Maori. Orang Maori itu sama orang kita, kalau kita bahasanya sama, itu sama. Bahasa apa namanya, tiga sama-sama telu, sama juga. Mata. Karena itu adalah penyebaran bangsa Austronesia yang akhirnya karena kepulauan kan, kepulauan Pasifik itu orang-orang Austronesia termasuk kita. Nah, karena kondisi yang demikian sehingga mereka yang dikatakan oleh para sejarawan justru mereka yang membuka jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dan Cina. Jadi hubnya ya. Jadi bukan hanya sekedar hub. Jadi kita ibaratnya kita menguasai teknologi perkapalan, membuat kapal tajik dan layar tanjak ya. Tahu nggak yang layar tanjak yang begini nih? Yang ada tiang doang. Nah, yang gitu, bisa begitu ya. Jadi dia membuat kapalnya itu lebih swift lah gitu istilahnya. Nah, sehingga sampai kalau pernah dengar cerita tentang antropologi gitu di Madagaskar tuh ada yang rasnya ya itu ya sampai sono. Jadi membuka pintu dari Madagaskar, Indonesia sampai Taiwan, bahkan sampai Pasifik ke sana. Orang-orang Austronesia nih. Nah, karena dia yang membuka jalur dagang itu, yang akhirnya memungkinkan pergerakan bahan-bahan. Nah, apa sih yang dulu yang terkenal pertama itu kan barus ya. Barus ya. Nah, barus itu produksinya sebenarnya produk pewangi ya, kapur barus, menyan, ya buhur lah gitu. Bahkan menurut seorang sejarawan Yunani itu produknya itu udah sampai ke Mesir zaman untuk mumifikasi itu dari situ digunakan itu gitu loh. Jadi memang bagian sejarah bahwa orang kita itu yang membuka pintu. Ya dari situ pula lah akhirnya datang ide macam-macam, termasuk yang pertama kali kebudayaan yang dianggap di Indonesia itu kan Hindu Buddha ya. Nah dari India pun datang melalui jalur yang sudah dibuka oleh mereka gitu. Jadi memang jalur itu udah ada dibuka dari orang Austronesia awal, itu yang membuka sampai ke Madagaskar, sampai ke Hawaii. Oh, jadi untuk pelaut-pelaut yang dari India untuk masuk ke Indonesia itu jalur mereka yang dipakai artinya juga. Iya kan kalau zaman dulu kan kita nggak ada
nggak ada peta, nggak ada apa, nggak ada GPS gitu ya, Iya. nggak ada GPS, nggak ada kompas pun juga belum ada. Jadi ya gimana cara menavigasi? Ya menavigasi dengan alam. Ya akhirnya kan bagaimana Iya, melihat bintang. bintang, melihat tanda-tanda di laut. Hmm. Misalkan ada, kalau misalkan mau masuk selat, kiri kanan, tengahnya ada gunung di tengah laut. Oh ini masuk Selat Sunda nih, karena itu Krakatau yang kita lihat. Ya kayak gitu-gitu lah. Iya. Skill zaman dulu. Nah, pengalaman, dan itu nggak selalu semua orang selamat ya. Maksudnya artinya ada yang selamat, ada yang enggak. Maksudnya ada yang selamat, akhirnya dia membuat jalur. Dan orang-orang selanjutnya hanya mengikuti aja. Iya. Catatan-catatan dari kapten kapal biasanya itu juga. Kapal gitu ya. Akhirnya di zaman Hindu Buddha itu pun juga digunakan tempat yang sama. Nah, akhirnya yang membuat produk-produk Indonesia itu terkenal di mana-mana. Kayak contoh misalkan di salah satu buku memasak yang pernah saya baca, memasak Timur Tengah nih dari zaman dahulu. Jadi disebutkan semenjak bahkan zaman Khalifah Muawiyah, ya artinya kan di tahun 600-an akhir, 600-an menjelang akhir lah ya. Setelah Ali, Al-Husain, Al-Hasan, baru Muawiyah ya, sekitar tahun 650-an mungkin ya, 650-an. Itu sudah disebutkan bahwa kan itu di Damaskus ya. Ada di makanan itu menunya menggunakan cengkeh. Oh, cengkeh kan di sini. Ya, malah cengkeh itu khas daerah sini. Mungkin ada dekat-dekat, mungkin sampai India lah gitu. Iya. Tapi cengkeh itu kan dari sini gitu. Iya. Ya. Cengkeh itu kan khasnya Indonesia. Nah itu artinya memang sudah semenjak itu pun udah ada jalurnya. Komoditinya udah sampai sana. Komoditinya udah sampai sana. Dan jalur laut ini akhirnya yang membuka Indonesia itu menjadi tempat persinggahan terbuka. Semua ide datang. Makanya Hindu Buddha masuk, Islam masuk, dari Cina masuk, dari Eropa masuk. Jadi karena faktor itu. Dan memang akhirnya membuat masyarakat kita itu dari dulu kosmopolitan. Biasa ketemu orang asing, biasa ketemu apa, biasa nerima ide baru, biasa berdagang dengan siapapun. Diversity itu bukan hal baru. Diversity itu bukan hal baru. Diversity itu hal baru. Jadi bahkan ini loncat dikit ya. Dulu ada namanya pelancong Portugis namanya Tomé Pires yang pernah datang ke Malaka tahun 1512. Dia bilang bahwa di Malaka itu ada hampir 80 bahasa yang dibicarakan oleh semua orang yang datang. Jadi kalau lagi peaknya masa dagang datang itu 80 bahasa. Jadi artinya orang dari bahasa Benggala, bahasa India Selatan, India Utara, bahasa Tamil, orang Persia, orang Arab, orang Cina, Habasyah, orang Cina, orang Indonesia Spanyol aja dari macam Sunda, Jawa segala macam pada datang ke sana. Jadi hampir dia bilang 80 sampai 80 bahasa. Artinya memang kosmopolitan gitu ya. Nah, melalui jalur dagang inilah ya, nah dari jalur ekspedisi kemudian jadi jalur dagang karena ada permintaan rutin ya. Nah, ini kan akhirnya drive-nya ekonomi, ada supply demand. Akhirnya dia datang pada masa-masa tertentu, pada angin yang tepat dia datang. Nah, akhirnya diketahuilah jalur ini. Tahun berganti tahun, zaman berganti zaman. Jalur ini tetap dilalui orang. Nah, sampai ketika zaman Islam. Nah, ketika zaman Islam, yang perlu diketahui adalah Yaman itu adalah salah satu ujung atau terminus lah istilahnya. Terminus dari rute jalur rempah. Artinya jalur perdagangan laut. Jalur perdagangan laut ya. Yaman itu terminusnya salah satu. Jadi ujung-ujung apa? Jadi salah satu tempat pemberhentian ya. Terminus itu ada di Yaman, ada di Basroh atau di Teluk Persia. Ya, nah, ujungnya ke situ atau ke Afrika Timur lah gitu. Nah, itu salah satu Somali, daerah-daerah situ. Nah, dulu tuh soalnya kerajaan kaya dulunya. Iya. Daerah situ. Nah, di Yaman itu, Yaman ini kan barang-barang nyampe Yaman lari ke Syam. Iya. Karena pasar besarnya di sana yang kemudian lari ke ada yang ke Baghdad, ada yang ke Kairo, ada yang ke Istanbul, Konstantinopel waktu itu ya dari situ. Nah, pasti lewat Hijaz ya. Berhentinya lewat Mekah waktu itu. Makanya dalam hadis-hadis ada kayak Nabi ya disebutkan kayak Quds al-Hind. Jelas-jelas itu Quds al-Hind. Al-Hindnya adalah dari India. Indianya masalahnya India daratan.
India daratan apa India kepulauan, Kepulauan yaitu Indonesia. Hindia. Indonesia. Nah, gitu. Nah, itu jalur itu. Jadi waktu sebenarnya pas ketika Islam muncul, jalur itu udah established sebenarnya. Dengan pelabuhannya, kalau di zaman Rasulullah itu pelabuhan Jeddah, jadi itu tetap jadi pelabuhan. Terus ada satu pelabuhan di dekat Madinah yang sudah hilang kotanya kalau nggak salah. Jadi satu pelabuhan di dekat Madinah yang di mana dari situ keluar, dari situ ke Yaman, dari Yaman ke India, dari India ke Teluk Benggala, masuk Selat Malaka, sampai Indonesia. Kalau mau naik ke atas, berhentinya di Champa. Nah, jadi Champa itu jadi rame karena dia salah satu hub dagang, gitu. Dan Champa itu pernah menjadi tempat pelarian korban politik lah kalau dibilangnya, gitu ya. Zaman dulu kan misalkan ada fraksi-fraksi politik, termasuk ada waktu itu pemberontakan Bani Alawi itu yang paling terkenal. Yeah. Ada pernah pemberontakan Alawi di Baghdad, kemudian terdorong ke Yaman, terus terdorong ke sono sampai Champa, bahkan punya bentengnya sendiri dalam suatu catatan sejarah gitu. Jadi kalau cerita, agama Islam dari Champa, ya mungkin aja gitu, di Indonesia tuh mungkin aja karena di sana tuh sempat jadi port juga. Sempat jadi port yang dikuasai oleh komunitas Muslim di zaman. Akhirnya Champa itu kan sebenarnya jadi kerajaan Muslim. Kerajaan Muslim ya. Akhirnya gitu. Nah, Champa itu ini memang port terakhir dari Laut Cina Selatan sebelum loncat ke Cina. Nah, yang harus dipahami adalah ada berapa laut ya yang harus dilewati. Misalkan kita ngomong dari Hijaz gitu, dari Jeddah mau ke Indonesia, dia harus lewat Laut Merah. Dia harus masuk Laut Arabia. Dia harus lewat Samudra Hindia di bawah tuh. Bawahnya India kan dia harus ke bawah dulu. Iya, ke bawah. Terus dia Teluk Benggala. Iya. Terus masuk Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, masing-masing itu punya sifat laut yang berbeda, arus, angin dan sebagainya gitu loh. Kalau secara, sebentar saya lihat referensinya. Kalau secara umum biasanya dia itu kalau misalkan nih Bang Dan dari mana? Dari Yaman mau ke Indonesia, ya itu harus kalau lewatnya pesisir, masuk nih Laut Arabia, terus pesisir India, masuk si Benggala, masuk Indonesia, itu datangnya harus musim panas. Musim panas tuh, jadi Juni Agustus, gitu. Baliknya musim dingin. Itu harusnya berbalik. Iya. Nah, kalau mau lewat tengah langsung lewat samudra, yang dimana jarang dilakukan karena nggak mungkin kapal itu bisa langsung lewat karena ya berhubung dengan kondisi perbekalan apa segala macam badai, dia jarang-jarang mau, awaknya juga ngeri gitu kan. Nah, itu bisa dia musim dingin langsung terus tuh. Tapi syaratnya harus lewat Samudra Hindia terus. Kalau musim dingin lewat pesisir itu harusnya kebalik. Gitu. Harusnya balik ke arah sana gitu. Nah, fenomena ini ada dan itu masing-masing laut-laut yang bagian itu beda-beda fenomenanya. Sehingga kenapa ada fenomena karena fenomena itu sehingga disebut ada pelabuhan-pelabuhan yang muncul yang disebut pelabuhan hub. Atau ada yang akhirnya jadi pusat dagang disebut entrepot gitu ya. Nah, tadi yang entrepot itu banyak gitu ya, termasuk di daerah Teluk Persia tuh ada Sofra, Muscat tuh dari zaman dulu. Pelabuhan itu juga bagian dari terlink tuh dengan Indonesia. Muscat tuh salah satu pelabuhan pemberhentian. Gitu. Nah, khusus untuk di Indonesia, jalur pemberhentian mulai dari Selat Malaka ke bawah itu, Chief. Iya. Itu kan port-port dan pelabuhan-pelabuhan itu artinya ada keramaian di situ. Nah, port itu termasuk sebuah kerajaan. Mungkin kerajaan atau sebuah kota besar dari bagian dari kerajaan. Nah, itu kerajaan yang berdaulat atau merupakan bagian dari daulah itu sendiri, atau dari misalnya dari kayak federasi dari Sumatera misalnya, atau dari Malaysia kan di Malaka, bagian dari kerajaan Malaysia, atau gimana itu, Cik? Jadi kita pertama kita bicara di
pada umumnya ya pelabuhan di Indonesia itu. Jadi ada catatannya dari tadi yang saya bilang lagi orang Portugis Tomé Pires itu menjelaskan gamblang gitu. Bagaimana suatu pelabuhan itu menjadi besar dan kemudian bagaimana dia terislamisasi. Ada ceritanya. Jadi gini, waktu zaman dahulu pusat ekonomi itu kan di Timur Tengah, di kekhalifahan. Karena memang ya pusat ekonomi, teknologi, sosial, politik ya sama sekarang kayak zaman sekarang pusat semuanya di barat lah gitu. Iya. Orang mau dagang ya cari orang yang bisa bahasa Inggris biar bisa dagang ke sana, bisa jual ke sana kan gitu. Karena mereka berani bayar mahal untuk barang-barang eksotis gitu kan ya. Nah, melalui jalur dagang itu dinamika itu terjadi berdasarkan tadi cerita. Jadi kayak misalkan Bang Dan nih, zaman sekarang Bang Dan mau jual bilanglah hasil bumi kelapa sawit lah. Mau jual ke pasar Amerika. Bang Dan pasti cari kontak orang Amerika tuh. Atau minimal yang bisa bahasa Inggris untuk membantu transaksi bisnis Bang Dan. Nah di zaman dulu sama, pasarnya itu ya pasar yang lukratif gitu, yang orang berani bayar mahal, yang orang memberikan keuntungan itu di Timur Tengah. Maka middleman-nya yang Bang Dan cari adalah orang yang bisa bahasa Arab. Bisa Arab ya. Ya otomatis di zaman itu orang Arab ya mayoritas Islam pada saat itu zaman kekhalifahan. Kan. Nah ketika orang Arab ini pada datang, ini modus pertama ya. Ini modus pertama ketika suatu pelabuhan menjadi sesuatu bangkit gitu, menjadi kekuatan. Jadi ketika pertama orang datang biasanya digunakan mereka menjabat jadi sabandar biasanya. Dari pedagang biasa karena dia punya tujuan punya link kemana-mana sama raja setempat, ya kamu jadi sabandar aja. Biar kamu bisa mengatur semua, beri keuntungan ke pelabuhan saya gitu. Nah, itu case yang terjadi di Pantura. Di Pantura. Jadi dari yang akhirnya mereka jadi gini, jadi case kalau pertanyaan Bang nanti sebenarnya beda-beda. Kita bahas case Pantura dulu ya. Yang di Jawa. Pelabuhan-pelabuhan itu tadinya adalah pelabuhannya si Kadipaten. Jadi ini Kerajaan Majapahit, dia punya Kadipaten kan. Kadipatennya itu yang punya pelabuhan di Pekalongan, di Semarang, di Jepara, di Lasem atau Rembang, Tuban, Gresik gitu kan sampai Surabaya gitu. Nah itu kan, sedangkan ibu kotanya Majapahit kan di Trowulan atau di Kediri gitu ya, kadang-kadang pindah-pindah gitu. Nah ini ketika kedatangan pedagang-pedagang yang bisa komunikasi dengan pusat ekonomi nih, akhirnya dia kan jadi makin ramai. Karena ada middleman-nya yang bisa misalkan gini, Pak, itu teman-temannya pakai bahasa Arab gitu. Ini kita punya produk-produk ini segala macam. Dibanding misalkan pelabuhan sebelah, nggak ada yang bisa kayak gitu. Misalkan. Nah, karena akhirnya kan pedagang pada datang, akhirnya jadi rame. Itu case-nya Demak. Demak itu akhirnya menjadi Islam karena itu. Karena dahulu Syekh Bandarnya, kemudian karena dia lama-lama jadi pejabat ya, maksudnya kalau dia orang penting, berjabat, menikah, akhirnya masuk ke jalur suksesi adipati. Ada yang kayak gitu. Ada yang di daerah Tuban, bukan daerah Tuban, daerah Gresik di daerah Gresik itu komunitas Muslim yang isinya sabandar apa segala macam. Ya orang ketika kapal-kapal dari bawa barang-barang mewah dari Timur Tengah datang ke situ, ya maunya ngomong sama ini karena bisa. Ya karena mengerti bahasanya kan. Nah, gitu. Dan secara culture mereka mirip. Mirip kan gitu. Ya akhirnya keramaian kotanya pindah ke sono. Pasarnya tuh tadinya di daerah yang di sini yang dipenuhi oleh misal pribumi lah katanya. Pindah ke sana. Gitu loh. Itu jadi ramai. Akhirnya itu yang menjadi pusat kota. Akhirnya dia buat sistem sendiri. Akhirnya diberi sama rajanya diberi kewenangan otoritas untuk itu. Nah itu model-modelnya jadi kayak gitu banyak. Walaupun ada juga memang yang seperti case-nya di Pasai misalkan. Ya, Samudra Pasai itu karena pelabuhannya itu dulu salah satu entrepot yang paling pertama. Entrepot kan Selat Malaka. Ya. Nah, di ujungnya. Entrepot Selat Malaka yang kemudian akhirnya di suatu masa rajanya ini masuk Islam. Otomatis pelabuhannya jadi pelabuhan Islam. Gitu ya. Nah, karena makin kaya Samudra Pasai ini yang tadinya dia salah satu kadipaten di suatu kerajaan yang lain, membesar. Akhirnya dia yang menguasai kadipaten yang lain. Akhirnya jadilah Samudra Pasai yang besar itu. Karena apa? Karena di zamannya gini, ketika kita ngurusin pelabuhan aja dan kemudian perdagangan sukses,
ya ngapain saya ngurusin yang lain gitu. Kemudian tapi kan ada obsesi ya orang wah kita kuasai sana, kuasai sini, kuasai sana segala macam. Terutama manusiawi itu. Terutama sumber daya yang diincar. Dan juga komoditas yang akan dibawa ke itu kan harus dikuasai. Jadi mereka bisa menentukan harga, keuntungan juga bisa meningkat. Betul, gitu. Karena udah nggak ada middleman-nya lagi di situ. Ya betul gitu. Jadi middleman-nya udah ditarik jadi bagian dari sini kan. Ya itulah. Jadi perkembangan kota-kota yang pelabuhan yang kemudian notabene menjadi identik dengan Islam di Nusantara ini menjadi Muslim. Ya itu karena itu. Termasuk juga kenapa Indonesia ini ibu kotanya di Jawa. Tapi kenapa bahasa persatuannya Melayu? Karena entreportnya di Selat Malaka. Selat Malaka. Dari Pasai, kemudian Malaka, kemudian yang terakhir entreport itu Banda Aceh. Banda Aceh itu entreport. Banda Aceh itu entreport kenapa? Karena ketika Malaka dikuasai Portugis, dia butuh tempat rada jauh. Nah, jadi barang dari Timur Tengah nyampe ke Banda Aceh. Nah, di situ ditemani armadanya dia lewat Malaka. Biar nggak diserang. Gitu. Akhirnya menuju Cina, menuju kemana. Nah karena itu Aceh jadi kaya raya di zamannya. Gitu. Sama seperti Malaka dulu karena dia menjadi entreport kaya raya juga. Gitu. Jadi karena limpahan dari Malaka tadi dia jadi entreport di Aceh tadi. Jadi dulu Samudra Masai dulu Malaka baru pindah ke Aceh. Nah ketika Belanda kolonialisme Inggris berkuasa, ya akhirnya Singapura sekarang yang jadi. Iya, Singapura yang jadi entreportnya. Gitu. Sampai sekarang jadi benar, jadi siapa yang menguasai pintu masuk bisa menguasai semuanya. Betul. Lehernya itu. Betul. Jadi kan masuk makanan di leher, terus jadi kalau leher dicekek nggak bisa masuk. Betul. Dan itu juga penyebab kenapa bahasa Melayu atau ya bahasa yang kita bahasa Indonesia sekarang itu sangat terinfiltrasi banyak dengan bahasa asing. Terutama bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Terutama bahasa Arab gitu ya. Sebab terus maksud. Majelis, maksud, semualah. Iya, mungkin ya. Jadi memang pertukaran itu masuknya dari port-port itu juga membawa infiltrasi budaya. Iya. Jadi seperti bahasa tadi, terus mau tidak mau kita juga ikut melafazkan bahasa seperti orang-orang yang masuk gitu, agar mempermudah hubungan dagang. Betul. Terus juga tadi melalui pernikahan. Betul. Terus juga informasi kan, informasi mengenai budaya, agama, mungkin juga militer, Chief. Kalau militer pun ya tidak pernah, setahu saya tidak pernah ada catatan sejarah pengiriman pasukan misalkan penaklukan gitu. Itu nggak pernah ada. Bukan, maksudnya informasi militer tentang persenjataan. Oh iya, maksudnya itu. Iya, persenjataan. Jadi how to make a better ship. Betul. Iya kan? Betul. Jadi meriam. Betul. Jadi ini port di sana kurang nih ininya penjagaannya, jadi dikirimlah informasi. Jadi lu mau bangun sebuah meriam harus ada bahannya A B C D E gitu. Betul. Ya karena tadi saya bilang pusat teknologi pun juga di sana. Ide kan datang ke sini teknologi. Ya melalui jalur itu juga. Nah biasanya dahulu adalah yang dikirim adalah expert tadi, expert di panahan, expert di perkapalan, expert persenjataan, di perjalanan api, meriam dan sebagainya. Yang tercatat memang banyak, ada beberapa nama-nama yang tercatat ya, yang itu pernah terjadi, ada gitu. Kayak ada dulu namanya Khoja Zainal namanya, walaupun dia sebenarnya itu di zaman Malaka dikuasai Portugis. Dia ini dulu Moriscos dari Portugal. Dia Moriscos itu dulu orang Islam yang kemudian dipaksa convert. Nah, dia ada nama baptisnya. Ketika sampai ke Malaka, dan memang dia turun-temurun tuh pembuat penempa meriam. Nah, ketika sampai Malaka, dia bertemu dengan dunia Muslim yang lain loh. Nah, termasuk ketika penyerangan Pati Unus, dia membelot. Pulang ke Demak, dibawa ke Demak. Di Demak dia jadi buat foundry, buat meriam. Itu ada catatannya orang Portugis. Jadi cerita itu banyak lah, istilahnya expertise kesana kesini. Karena apa ya, sama seperti sekarang, kita misalkan expertise IT segala macam teknologi baru,
Ya pusatnya di mana? Misalkan teknologi berkembang ke Jerman, ya orang Jerman suruh ke sini kirim, kita belajar, dia jual alat kan gitu. Iya. Ya pola yang sama. Jadi pola ekonomi itu tidak pernah berubah. Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan itu, masuknya informasi-informasi, artinya kan ada pertukaran itu. Betul. Selain pertukaran komoditi dengan baik dengan emas, baik dengan perak ataupun dengan komoditi lainnya. Nah, di situ juga kita pasti, ini saya bisa bilang pasti karena pasti ada masuk informasi-informasi baik. Betul. Di sini misalnya ada yang komoditi baru A misalnya, terus juga ada informasi kebudayaan. Betul. Dia membawa budaya-budayanya ke daerah yang baru. Terus juga ada informasi keagamaan. Betul. Yang kita bahas seperti dari kerajaan-kerajaan Islam membawa agamanya ke port-port ini. Betul. Dan juga ada ini jadi pertanyaan informasi militer, Chief. Betul. Jadi seperti persenjataan, terus juga teknik-teknik militer, penyerangan mungkin atau informasi militer seperti penasihat militer. Terus juga cara membuat meriam-meriam. Iya. Itu ada, Chief, pasti masuk kan? Ada. Jadi ya karena tadi ya sama seperti kalau zaman sekarang ya. Maksudnya kita butuh ada teknologi baru di luar yang kita butuh, ya kita kan manggil orangnya. Biasanya expertnya kita bawa expert, kan gitu. Atau kita apalagi sekarang ada apa sih yang terjadi di sana, tren pakaian, tren apa segala macam. Sekarang tinggal buka sosmed ketahuan. Kan? Nah zaman dahulu ya ketika kapal datang itu bukan hanya sekedar kapal datang bawa barang, tapi membawa semua ide, pengetahuan, informasi. Seringkali misalkan khalifah meninggal gitu, kan dia nggak tahu beritanya di sini. Iya, sampai kapal yang membawa berita ya. Membawa berita, jadi gitu. Ya termasuk kayak militer, karena di militer sendiri juga ada beberapa informasi terkait ada orang-orang expert yang di sini yang saya ketahui salah satunya ya di zaman Malaka itu ada namanya Khoja Zainal. Nah sebenarnya dia orang Moriscos dari Portugal yang kemudian karena dia ahli menempa meriam berturun temurun gitu ya. Keluarga penempa meriam. Ya. Dibawa ke Malaka. Nah ketika ke Malaka waktu zaman penyerangan Demak dia membelot. Tadinya Moriscos pindah ke Demak masuk Islam lagi. Dia kasih nama Khoja Zainal. Dan Khoja itu dari kata hoja artinya dia seorang expert. Ahli. Iya. Nah, Khoja itu ahli yang akhirnya dia membuka foundry di Demak. Dan itu ada catatan-catatannya. Si Jagur itu mungkin dari dia. Si Jagur mungkin dari keturunannya itu. Bisa juga, bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau yang diyakini sekarang kan disebut si Jagur itu dari buatan Makau, buatan orang Portugis. Cuman ada yang lain. Jadi gini, yang kita nggak ketahui itu kalau zaman dulu cerita dikit ya tentang meriam ya. Meriam ini biasanya kalau ketika dibuat itu di bagian deket penyundut sumbunya itu ada stemnya. Nah, stemnya dibuatnya oleh siapa? Untuk kegunaan apa gitu ya? Kayak ada markingnya. Jadi kayak misalkan saya pernah ada satu meriam di Tower of London ya. Itu meriam Utsmani diambil disita dari Aden, dari Yaman. Itu ada markingnya. Markingnya itu tulisannya adalah kalau diterjemahkan ini meriam buatan namanya saya lupa, Muhammad siapa gitu ya. Nah, dibuat pada tahun sekian. Muhammad siapa, anaknya siapa. Dibuat tahun sekian. Dan di atasnya ada lagi marking meriam ini diperuntukkan bagi Sultan Sulaiman dalam rangka suatu ekspedisi di Pasifik di Hind lah, Al-Hind. Jadi buat ke ini. Ya mungkin itu meriam yang mau dikirim ke Indonesia mungkin ya. Ada tulisannya. Jadi meriam itu biasa punya ada marking siapa yang buat, peruntukannya apa. Biasanya apalagi kalau dikasih buat raja, buat suatu ekspedisi kerajaan gitu, ada nih buat raja siapa. Nah, seringkali meriam kalau kita sita nih, Bang Dan nih misalkan pasukan Banten kalah, meriamnya saya ambil nih, saya orang Belanda. Stemnya itu saya timpa. Kalau saya gunakan itu stemnya pakai stem saya sekarang jadi. Nah, jadi kalau dalam dunia permeriaman susah men-tracknya itu karena faktor itu. Iya, nggak bisa ya kayak nomor seri senjata dihapus. Nah, kadang-kadang stem itu kan disebut misalkan diakuisisi tahun berapa tuh ada oleh Bayi Raja. Nah, kadang-kadang orang yang nggak paham zaman sekarang mengira itu zaman itu. Kalau mau meneliti
lebih mendalam ya sebenarnya STEM itu harus kita lihat ada berapa lapis nih ke dalam gitu. Gitu, ada tekniknya. Ada juga tekniknya gini. Jadi itu kan STEM itu biasanya ada yang STEM timbul, STEM dalam. Iya. Nah, kalau STEM dalam itu biasanya tinggal dipanasin lagi, di STEM lagi gitu ya, hilang Iya, jadi iya. yang Kalau STEM sebelumnya dalam hilang. ya. Ditimpa ya. Tapi Ditimpa. kalau STEM luar masih bisa kebaca kalau dikletek lah istilahnya. Jadi dunia permeriaman tuh kayak gitu. Jadi tapi ya informasi ya kayak misalnya kalau kita datang ke Keraton Kasepuhan Cirebon tuh. Kita nemu ada di situ di displaynya ruang khusus Sunan Gunung Jati, ada senapannya Sunan Gunung Jati. Yang modelnya itu popornya model Mesir. Yang mana disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati bapaknya dari Mesir kan gitu. Dan waktu itu memang yang di zaman beliau hidup itu sebenarnya kekhalifahan pusatnya itu bukan di Utsmani, di Kairo. Di Kairo. Di Abbasiyah Kairo itu loh, di bawah perlindungan Mamluk. Jadi ada meriamnya senapannya itu, senapan matchlock itu yang pakai sundut. Yang iya. Jadi artinya senapan itu ya bisa sampai sini gitu loh. Gitu. Dan teknologi itu ketika dia teknologi datang, kan teknologi ini kan bertemu antara kebutuhan dan sumber daya. Iya. Ya kalau kita ngomongin senapan api di Indonesia apa yang kurang? Besinya ada. Iya, kayunya ada. Terus apa namanya? Mesiunya ada. Terus belerangnya banyak, gunung berapi kan? Iya. Artinya secara sumber daya ada. Jadi makanya ada spekulasi yang mengatakan bahwa Indonesia ini salah satu sebenarnya yang pengadaptasi senapan api termasuk meriam karena untuk laras panjang artinya ada. Untuk kepentingan perkapalan sebenarnya. Kan perkapalan butuh perlindungan kan? ya. Iya, ketika teknologi ini muncul dia yang pasti akan menyerap pertama. Gitu loh. Ya apalagi tadi di awal kita bilang kalau lebih banyak yang tinggal di pesisir. Di mana pesisir? Ya karena memang karena kepulauan hidupnya memang kepulauan tuh di Indonesia gini, jadi secara ekonomi di Indonesia di zaman dahulu dan berbagai macam pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai dari zaman ke zaman berganti hingga zaman Islam dan Kesultanan segala macam itu ada dua. Satu dia sebagai entrepot atau hub. Apa ya dia mendapat uangnya ya dari sandar kapal, dari jualan makanan buat para ini, sewa, cukai, ya gitu-gitu lah. Ada penginapan awak kapal, tarifnya segala macam. Satu, kedua biaya gudang juga. Jadi misalnya kapal dari Cina nyampe ke Malaka naruh barang, ada saudagarnya di situ. Biasanya dia punya kantor cabang tuh, gitu. Dia bayar gudang, kemudian kapal dari India datang ngambil barang kan gitu kan. Jadi ya sepertinya bagaimana pelabuhan pada umumnya lah, aktivitas pelabuhan umumnya. Itu satu. Yang kedua adalah pelabuhan ini punya spesialisasi di zaman dulu. Jadi pelabuhan ini bukan pelabuhan langsung secara umum ya, bukan ya. Ada spesialisasinya. Jadi gini, ini saya sampaikan sedikit. Jadi di buku yang sama yang saya bilang Suma Oriental Tommy Pires itu disebutkan ada beberapa dia mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan Muslim di tahun 1500-an awal yang dikuasai oleh kesultanan, bentuknya kesultanan atau adipatinya itu Muslim. Jadi kalau kita dari ujung itu Pelabuhan Aceh, paling ujung, Lamuri, Pedir, Lide, ada namanya Pudada, ada Pasai, Tamiang, Aru, termasuk kalau di Malaysia ini loncat dikit, Kedah, Malaka, Pahang, Arkat, Rokan, Rupat, Parit, Siak, Kampar, sampai Minangkabau, waktu itu udah Muslim tuh. Kecuali pesisir sananya, Pariaman tuh belum waktu itu. Indragiri, Kateman, Lingga, Jambi, Bangka, Palembang. Nah, itu di Sumatera. Di Jawa, pelabuhan-pelabuhan Muslim di tahun 1500 itu adalah dimulai dari Cirebon. Karena Sunda Kelapa itu waktu itu masih dikuasai Pajajaran. Iya. Yang saat Tommy Pires ada di sini, pelabuhan Muslim itu di Jawa adalah Cirebon, Japura, Tegal, Demak, Semarang, Demak, ada Tedunan, Jepara, Rembang atau Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya. Plus di daerah timur lagi baru ada Jololo, Ternate, Tidore, Makian, Bacan. Jadi Maluku itu dulu Muslim duluan sebelum Sulawesi. Kenapa? Pertanyaannya. Karena sumber daya. Pulau rempahnya di sana. Nah, gitu. Jadi orang itu mengikuti jalur ekonomi. Kemudian ya atribut orangnya terbawa ya agama, ya budaya, ya segala macam. Iya, pertukaran informasi tadi. Terus juga ada asimilasi di situ ya, Chief ya. Iya, asimilasi dan tadi seperti saya sebutkan bahwa masing-masing pelabuhan ini punya spesialisasi. Misalnya kayak Aceh. Aceh itu khasnya beras, daging sama lada. Dan dia bekerja lalu di Pedir nih.
itu lada, sutra putih, kemenyan, emas. Dia partner dagangnya siapa? Disebutin di sini. Ada orang Kambat, Benggala, ada Pegu, ada Kedah, ada Melaboh gitu. Yang Melaboh kan dulu pisah. Terus kayak misalkan ambil contoh misalkan Cirebon nih. Cirebon, apa sih yang dijual di sana? Beras, makanan, bahan makanan ya, sama kayu jati. Terus apa partner dagangnya siapa? Malaka, entreportnya artinya. Iya. Terus daerah seluruh pelabuhan di Jawa dan seluruh pelabuhan di Sumatera gitu ya. Nah, Gresik ini. Gresik apa sih sebenarnya? Gresik itu pelabuhan beras terbesar dulunya. Pelabuhan beras terbesar di situ. Memang ada pelabuhan beras yang terbesar itu. Yang datang ke sana ya ada orang Gujarat, orang Benggala, orang Siam, orang Tiongkok, Taiwan, Malaka. Maluku itu lengkap dia nulis tuh. Ini pelabuhan ini jual apa? Terus temennya siapa gitu. Iya. Ya kayak misalkan di Ternate itu. Ternate ya cengkeh, sulfur, besi, senjata, emas, gading, pakaian, burung hias gitu. Kalau di Tidore apa? Di Tidore itu cengkeh, makanan, beras, daging, ikan, ya rempah-rempah di sana. Jadi masing-masing itu punya spesialisasi. Nggak semua sama tuh komoditinya gitu. Nah karena itu akhirnya kapal itu ketika dia makanya penting entreport ketika dia makanan ini barang-barang dikumpulin di sini semua. Iya. Cuman dia punya capacity kan? Iya. Punya capacity. Nggak setiap entreport tuh tantangannya adalah capacity. Nah ketika capacity nggak mencukupi dan atau memang barangnya lagi nggak ada, ya kapal-kapal pasti ini sumbernya dari mana Pak? Oh dari sana, dari Demak. Dia pergi ke Demak, mendarat di sana, dia bekerja sama di sana. Jadi jalur ekonomi itu sudah well established ketika Islam datang itu, sudah well established. Dan Indonesia ini dan semua pelabuhan-pelabuhan yang ada, mau baik dikuasai oleh kaum Muslim maupun non Muslim, maksudnya dalam itu orang-orang Hindu pada zaman itu atau orang-orang ya agama lain lah di zamannya. Nah itu sudah kosmopolitan. Kita itu udah bukan orang istilahnya, bahkan gini ada cerita menarik nih. Jadi karena kosmopolitan, akhirnya dunia kita terbawa kosmopolitan. Contoh ada satu case menarik. Jadi ceritanya cerita Punakawan, tahu Punakawan ya? Iya. Punakawan tuh Semar, Petro Gareng. Atau bahasa itunya kadehan. Kadehan. Jadi kadehan itu dari kata kadiahan. Jadi dia itu kan satria bangsawan. Kadiahan ini yang ngebantu kesatria. Gitu. Ya Punakawan lah. Yeah. Pengiringnya satria. Nah, kan Punakawan ini dari zaman dulu udah biasa ada. Cuman baru digambarkan jadi terkesan tidak sangar. Ya. Satria ini kan kehidupan keras ya. Iya. Akhirnya jadi Semar yang lucu, yang ini penuh jenaka, terus yang wise nasihat segala macam. Itu bukan ada yang berhipotesis itu bukan muncul begitu aja. Alasannya itu berhubungan dengan peningkatan volume perdagangan dan makin luasnya pasar partner dagangnya Majapahit di Jawa. Nah, ketika ini muncul, ketika pelabuhan di Jawa itu mulai terbuka, asing orang Cina datang segala macam. Ada satu catatannya Mahuan, jadi catatannya pencatatnya si Laksamana Cheng Ho ya. Dia menggambarkan bahwa orang di Jawa ini, orang namanya kesatria Jawa, bangsawan Jawa itu sangat kejam. Kita asal nunjuk dari pusar ke atas itu bisa berujung kematian. Terus raja keluar atau adipati keluar, papasan sama orang, bisa mati nih orang. Bukan cuman Pak minggir Pak, ini enggak kan kalau kita pakai sirene mobil minggir, enggak, mati tuh orang. Terus disebut juga di situ orang Jawa, orang penduduk Jawa lah gitu. Artinya bukan orangnya orang Jawa, penduduk Jawa. Penduduk di Pulau Jawa yang dia temukan saat itu sangat pencemburu. Perempuan tuh nggak boleh lihat. Kalau ada orang yang ngelihat, mati tuh orang. Jadi segitu segitu ya berdarah-darah lah. Iya. Kehidupan ksatria itu berdarah-darah zaman dulu. Mudah menumpahkan darah tuh. Belum lagi punya tradisi amukos, ngamuk lah. Tradisi ngamuk gitu. Terus ngamuk itu ternyata tradisi ngamuk hanya untuk ras jelata. Artinya gini, Bang Dan nih kita sama-sama orang jelata. Ribut nih, yang ngamuk kita. Gitu. Karena kita hina-hinaan ngamuk. Tapi kalau kita bangsawan, kita nggak ngamuk. Ayo kita kapan kita janjian mau pakai kuda, mau nggak pakai kuda, di mana?
ayo kita bacok-bacokan. Ya pasti harus yang ada yang mati. Jadi tradisi kesatriaan itu sangat menyeramkan. Pride-nya tinggi banget. Karena pride tinggi dan apa segala macam. Pokoknya nggak boleh kesenggol dikit itu. Kesenggol rambut nih. Iya. Kayak baru kita mau begini aja mau kembang pala. Mati tuh. Secara by law, night law-nya itu mati orang. Gitu loh. Nah, ini kan nggak bagus buat dagang sebenarnya. Masa ada tamu datang mau ngasih kita bawa emas terus gara-gara dia, itu ada apa tuh di dadanya? Terus selesai kan perdagangan. Iya. Nah, karena itulah akhirnya memang di catatan sejarah di candi-candi dan di manuskrip itu punakawan tuh baru muncul di zaman-zaman itu, tahun 1400-an. Ya pada saat ramainya mulai naik. Jadi itu seakan-akan itu untuk meredam, memoderisir tradisi kesatria yang kejam itu, sehingga dia mending kalau sama orang sendiri gitu. Nah ini orang pedagang mau bawa duit loh ke kita. Iya, kalau mau tusuk kan kita istilahnya. Gitu cuma gara-gara bini lo keluar terus ngelihat gitu misalkan gitu ya kasarnya gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini muncul tuh. Artinya yang kita bahas bahwa ada usaha-usaha untuk menerima ke kosmopolitan itu. Ada usaha-usaha untuk menerima itu di kita. Ya karena apa? Karena memang sudah jalur hidupnya. Kita punya komoditas dari hutan, kita keluarkan. Mau yang mau jual siapa? Kalau mau jual ke kita juga ya teman kita bisa aja masuk hutan tinggal ngambil dapat barang yang sama. Artinya kita kan harus jual keluar. Jual keluar kan kita harus menjualnya ke seberang lautan. Ya entah kita naik kapal pergi ke sana atau orang yang datang ke tempat kita. Kan kita menyediakan pelabuhan yang nyaman, bagus, orang diterima semua orang dengan administrasi, aturan semua jelas gitu. Hingga akhirnya keragaman itu terbentuk dengan natural artinya. Natural. Jadi yang kalau saya baca tadi, ya misalnya kayak tadi saya bilang nih, jadi misalkan Pelabuhan Palembang aja. Ini Palembang ini yang berdagang di sana adalah orang Malaka, orang Pahang, orang Colo Mandalam itu di India ya, Makassar, Tanjung Pura, dan beberapa daerah lain. Artinya ya wilayah pelabuhan itu harus sudah terbiasa dengan kosmopolitan, diversity itu. Itu. Kalau kita lihat sekarang, memang daerah-daerah yang kita sebut tadi beberapa tempat itu memang ada tercampurnya etnis di situ, Cik. Iya betul. Jadi ada orang India, orang Arab, terus Cina, terus itu 3 besar tuh seperti itu. Jadi di Medan, di Aceh, di Palembang, Makassar, terus di timur tadi di Tidore. Itu kan memang tercampurnya etnis itu bisa tercampur dan itu membawa asimilasi budaya artinya kan. Betul. Jadi yang harus dicatat adalah ketika Islam datang ke Indonesia itu dia datang bersama ide pembauran. Karena jadi gini, ketika Islam datang sebagai pedagang itu kan posisinya minoritas ya. Artinya dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi setempat, yang mana itu dilakukan, ya kan? Nah, kemudian ketika berkuasa, karena itu berpusat di pelabuhan, dia menerima orang dari tempat banyak. Artinya harus menyervis juga. Kalau enggak ya orang misalkan kita rasis gitu misalnya, nggak menerima perbedaan, orang mau dagang kok. Bukan mau ngapa-ngapain. Terus kita nggak menolak dia, padahal dia misalkan potensi seller atau potensi buyer gitu di kita. Artinya memberikan keuntungan sama kita, terus kita tolak gara-gara itu kan itu nggak masuk akal lah, nggak make sense. Gitu. Karena berbeda tadi. Karena berbeda. Nah artinya adalah bahwa secara natur harusnya umat Islam di Indonesia berdasarkan fakta itu di zaman dulu memang bersifat kosmopolitan, open dan open for discussion lah semua. Gitu loh. Nggak langsung ngamuk gitu lah istilahnya. Nggak tahu-tahu beda dikit langsung judging gitu. Jadi kita open. Karena di zaman dulu sama. Karena apa? Karena kita tradisinya dagang. Ya. Masuknya kan melalui jalur dagang nih. Ya, artinya memang benar. Belajar kita dulu kan Islam itu masuk dari perdagangan. Betul. Dari Gujarat. Betul. Cuma mungkin kurang lengkap. Dari Gujarat sebelumnya kemana dulu? Dari itu kan. Nah, maksudnya gini, Gujarat itu memang salah satu jalur. Portnya jalur tadi. Yang dilewati. Yang jalur yang dilewati. Nah, jadi itu kalau kita keluar dari Teluk Persia,
Kalau kita dari Basrah nih, Teluk Persia, atau kita lewat Laut Merah. Nah, kita punya pilihan. Kalau anginnya cukup, seberangin tuh Laut Arab, langsung sampai ke India Selatan, ke kota-kota kayak Calicut gitu kalau pernah dengar. Calicut itu Kalkuta bukan? Bukan, Calcutta itu di Bengala. Oh. Ini di bawah namanya kota Calicut gitu, Mangalore, ya gitu-gitu lah. Kota di selatan. Atau ada namanya kota yang namanya ya Kolam gitu. Ada kota pelabuhan-pelabuhan terkenal di situ. Itu yang dilewati dulu Imam Battuta yang saya sebutin tadi tuh. Nah, atau kalau misalkan anginnya nggak pas, melipir tuh lewat atas, lewat pesisir Oman, terus masuk ke Pakistan Selatan lah ya, masuk ke Gujarat. Dari Gujarat itu yang melewati pesisir. Dari Gujarat turun lagi tetap sama. Nah, terus baru nyebrang ke Indonesia. Nyebrang ke Indonesia pun di Teluk Benggala bisa melipir ke atas, melipir di antara kepulauan, kan ada kepulauan Andaman tuh juga. Atau yang langsung loncat ke Aceh, masuk gitu. Jadi jalur dagang tuh banyak gitu ya. Nah, artinya kota-kota ini sebenarnya membuat jaringan yang saling membantu ekonomi lah, membangun ekonomi. Gitu. Jadi jarang sekali terdengar ekspedisi laut yang sifatnya invasi. Karena apa? Karena saling paham bahwa ini rantai pelabuhan, rantai dagang ini yang hidup kita. Ya, Salah satu terganggu, putus, ya udah, semuanya kena. Sama ketika Portugis masuk. Makanya kenapa itu jadi ada mobilisasi militer gitu ya, kayak Mamluk, yang kemudian Mamluk setelah itu Utsmani ngirim, terus dari berbagai macam daulah, termasuk di Indonesia kan ada yang tentang Demak kirim ke Malaka dan sebagainya. Kenapa? Karena tahu kalau putus satu ya semua susah gitu loh. Semua susah. Nah, artinya melihat dari mempelajari dan mengambil hikmah dari jalur dagang itu, jalur rempah itu, orang Indonesia ya, terutama umat muslim yang datangnya lewat jalur itu, ya harus biasa bekerja sama dengan siapapun. Dan tentunya karena basisnya berdagang tadi, ya kita udah biasa bernegosiasi, berdiskusi itu biasa, ya no hard feeling gitu lah istilahnya. Jadi ada sesuatu yang kita negosiasi aja. Namanya deal atau enggak itu aja. Iya. Ya deal atau enggak, kalau enggak ya win-win solution. Kan gitu kan? Iya. Artinya harus biasa seperti itu. Nah, yang kedua karena lewat dagang tadi ya kerjasama biasa nerima ide, ya udah idenya ada misalkan menurut kita nggak bener, ya tapi ya udah biarin aja selama ada di situ dan misalkan kita berbeda ide gitu ya, kecuali ide yang memang merugikan, nah itu bisa. Cuman kalau berbeda ide ya udah biarin aja, kita hidup dalam agree to disagree lah istilahnya gitu lah. Nah, ya itu kalau kita mengambil hikmah dulu turunnya Islam ke Indonesia melalui jalur itu dengan nilai-nilai cooperation lah gitu dalam perdagangan, kita kosmopolitan biasa bukan ya, kita ada baiknya kita bisa menerapkan itu di kemudian hari. Kemudian sekali ini gitu ya. Kenapa? Karena misalkan tadi Bang Dan kan pernyataannya tadi tuh sedikit-sedikit ributin segala macam. Ya kan bertentangan dengan cerita itu dulu. Iya, artinya kita tidak bisa memakai apa yang udah pernah jadi milik kita gitu. Betul. Dengan adanya kita bisa kolaborasi. Betul. Terus kita bisa memahami perbedaan sebenarnya. Betul. Terus juga tadi menerima ide, agree to disagree. Betul. Terus juga kita bisa win-win solution. Betul. Dan itu yang akhirnya terjadi di Jawa dengan munculnya Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak itu ceritanya adalah dia konfederasi, ya bisa konfederasi lah atau federasi lah antar kadipaten-kadipaten yang memeluk Islam dan kemudian melepaskan diri dari Majapahit dan Pajajaran.